Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau sharing tentang apakah kebaikan perlu kita pamerkan, ya. Apakah kebaikan perlu kita pamerkan? Sebelum kita menjawab pertanyaan yang jadi judul itu, maka kita perlu sepakat dulu nih tentang arti kata kebaikan, ya. Kebaikan itu apa sih gitu. Nah, supaya tidak miss, ya, kebaikan ini lebih saya maknai sebagai sesuatu perilaku, sesuatu kebiasaan, sesuatu yang kita lakukan yang mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik, ya, itu kebaikan. Nah, mengarahkan kita itu berarti bisa kita sendiri, bisa juga kita banyak. Artinya saya berbuat baik kepada orang lain itu pun sebenarnya adalah tercakup dalam kata kita. Nah, dipahami dulu aja sampai situ. Nah, sekarang kalau kita tentang perbuatan-perbuatan baik itu apa sih? Misalnya kalau kita mulai dari lingkup sendiri, ya, kita berpuasa Senin Kemis, kita setiap hari tertentu membaca kitab suci misalnya, atau setiap jam tertentu kita melakukan satu ritual agama, itu adalah kebaikan yang lingkupnya untuk diri sendiri. Tapi kalau misalnya sudah melibatkan lebih banyak, misalnya kita bersedekah, kemudian kita melakukan bakti sosial, kita melakukan bantuan kepada orang yang tertimpa musibah, bencana alam, dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah kebaikan-kebaikan kita seperti tadi itu perlu dipamerkan? Apalagi sekarang namanya media sosial itu kan boleh kita sebutkan sebagai sesuatu yang kita pamerkan. Isi pikiran kita pun kalau diposting di situ untuk publik itu kita pamerkan. Nah, apakah perlu kita pamerkan itu? Misalnya kalau Anda lihat postingan, alhamdulillah bisa bangun jam 3 pagi untuk melaksanakan sholat tahajud, kayak gitu. Itu misalnya ada postingan-postingan semacam itu. Alhamdulillah sudah 1 tahun konsisten puasa Senin Kamis misalkan. Alhamdulillah hari ini bisa membagikan 100 juta kepada 1000 warga miskin terdampak misalnya. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya boleh atau tidak? Sebenarnya bukan boleh atau tidak, ya, karena itu urusan dia kan yang bikin postingan, atau urusan kita. Bukan boleh, tapi sebenarnya baiknya sih kayak gitu. Kalau saya pribadi begini, ya, yang paling utama sebetulnya adalah niatan di balik perilaku itu. Jadi memang sih ada, walaupun judulnya pamer, ada orang yang tidak meniatkan untuk pamer, tapi dia meniatkan untuk menulari orang lain. Dan saya akhirnya baru menyadari itu lebih kuat akhir-akhir ini. Terus terang, tadi hari ini dan beberapa hari sebelumnya saya dan istri bagi-bagi sembako kepada warga yang terdampak perlambatan ekonomi ini. Kemudian tadi juga saya dengan teman-teman di komunitas membagikan 1000 masker kepada orang-orang yang sekiranya membutuhkan, ya, misalnya tukang parkir, driver ojek online, dan sebagainya. Kita bagi masker kain, sehingga mereka mengurangi resiko untuk ketularan COVID-19 gitu, ya. Nah, itu kan sesuatu perbuatan baik yang saya memang umumkan, bahkan kita foto-foto tadi, kita publish dan sebagainya. Gini, ketika kita mempublish itu sebetulnya ada banyak alasan, ya. Apalagi pertama, bisa jadi karena dana itu dari masyarakat, dari orang-orang, sehingga kita perlu menunjukkan kegiatan itu betul-betul terlaksana. Jadi bukan pamer. Yang kedua, ya, kemarin dan tadi itu sebenarnya memang uang saya pribadi. Terus terang, 1000 masker itu menggunakan uang saya pribadi, tapi saya atasnamakan komunitas gitu. Saya katakanlah ikut berkontribusi, minta bantuan teman-teman komunitas, dan saya publikasikan. Ternyata beberapa waktu sebelumnya kan, sebelum saya bagi-bagi masker itu, saya kan sudah mengumumkan bahwa saya sedang memproses pembelian 1000 masker kain bla 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 gitu. Ternyata ketika kita dalam tanda kutip memamerkan kebaikan kita, itu asal niatnya betul-betul ingin mengajak, yuk bergerak gitu, contohnya, yuk kita berbuat baik. Ternyata menginspirasi
beberapa teman saya juga, beberapa rekan untuk melakukan hal yang sama, malah nanya, "Mas, saya mau ikut bagi-bagi masker kah? Kayak Mas Arif, di mana beli maskernya dan sebagainya, harganya berapa?" Artinya kebaikan yang kita pamerkan itu bisa juga menimbulkan penularan untuk dilakukan juga. So, berarti dari aspek itu kan memamerkan kebaikan nggak salah, karena itu memberikan tauladan. Jadi takarannya di mana sesuatu pamer itu menjadi salah atau tidak? Kalau menurut saya adalah dari awal niatnya. Saya awal niatnya memamerkan ini tuh hanya ingin disebut orang baik, saya ingin disebut sebagai orang yang mulia, atau apa. Tapi kalau misalkan niatan kita lurus betul lillahi ta'ala, saya ingin memberi contoh kepada teman-teman, maka dampaknya baik. So, jadi apabila kita pernah memamerkan kebaikan lalu dampaknya kok tidak sesuai yang kita harapkan, ya, kita perlu merenung dalam, ya, apakah betul-betul niatan terdalam kita itu betul-betul ingin berbuat baik, atau kita hanya ingin mendapatkan label bahwa kita adalah orang yang sangat baik. Nah, itu dulu dimulai dari sana. Jadi, tapi gini, kalau bagi orang yang mendapatkan itu nggak ada ngaruh, ya, kita mau niatannya bagaimana. Sebagaimana saya pernah bilang, kita mau ikhlas atau riya, ketika kita memberikan nasi, orang yang diberi nasi tetap kenyang. Jadi bagaimanapun saya pamer, niatnya nggak lurus kepada warga-warga yang kemarin menerima sembako, ya mereka tetap mendapatkan manfaat. Kita bicara tentang manfaat buat kita jangka panjang ke depannya, dan reaksi ketika orang membaca publikasi kita tentang kebaikan itu. Mudah-mudahan teman-teman juga yang tadi saya juga barusan pamer di sini, saya barusan bagi-bagi 1000 masker, bagi-bagi sembako, dan itu ternyata menular ke teman komunitas saya tadi, namanya Mbak Liyeni. Dia juga beli sembako, dia bagi-bagi juga. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang rezekinya longgar, ayo bantulah teman-teman atau tetangga-tetangga Anda yang mungkin memerlukan bantuan di saat-saat perlambatan ekonomi yang terjadi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.